Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masih kita pada syarat ketiga dari 7 syarat sahnya jual beli. Kita tadi telah menyelesaikan hukum menjual beberapa bagian dari, atau hukum menjual bangkai dan beberapa bagian darinya. Di antara juga yang terkait dengan pembahasan itu atau kita akan membahas berikutnya adalah hukum menjual babi. Kalau dalam pengertian babi secara utuh, tentunya itu adalah haram, bila syak, tanpa diragukan, karena nasnya jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang kadang-kadang ditanyakan itu, dan tadi sudah diungkapkan, adalah menjual kulit babi, ya. Nah, secara singkat yang rajih bahwa dilarang atau tidak dibenarkan menjual kulit babi walaupun sudah disamak. Apa bedanya dengan kulit bangkai yang lainnya? Kulit bangkai yang tadi kita bahas, berbedanya adalah kalau babi itu secara menyeluruh memang secara asal hukumnya haram. Berbeda dengan kambing, sapi, ayam, onta, dan hewan ternak lainnya yang secara syar'i dihalalkan. Secara hukum asal memang halal. Nah, kalau babi secara hukum asal memang haram hukumnya, sehingga seluruh yang terkait dengan babi itu adalah haram hukumnya dijual. Berikutnya adalah hukum menjual as-sanam. Sonam itu adalah dalam pengertian kita patung, ya. Hukum menjual patung ini khususnya yang dari Magelang ini, kawan-kawan yang dari Magelang. Nah, ini penting untuk diketahui ini. Nah, hukum menjual patung. Nah, baik terbuat dari kayu atau batu atau besi, ya, atau bahan yang lainnya. Dalilnya tentang haramnya penjualan patung ini adalah hadis Jabir yang tadi telah kita lalui. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'a al-maitata wal khamr." Innallaha wa rasulahu harrama bai'a al-khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Yang bisa dipetik di sini adalah kalimat al-asnam, patung, jamak as-sanam. Nah, segala patung yang berbentuk makhluk hidup, termasuk yang tidak berbentuk makhluk hidup tetapi diibadahi, ya, berbentuk gunung misalkan, ya, berbentuk bola misalkan, tapi diibadahi, maka itu tetap namanya patung dan termasuk yang dilarang dalam syariat ini. Nah, terkait dengan pembahasan ini,
ada sekian masalah. Apa hukumnya menjual patung ya, yang masih dalam bentuk patung tetapi tidak untuk digunakan sebagai perhiasan ataupun diibadahi, ya, dibeli untuk dihancurkan atau dimanfaatkan batunya atau besinya, ya, dilebur besinya menjadi bahan lain, plastiknya dilebur menjadi kepentingan lain, boleh ataukah tidak? Nah, bisa tergambar permasalahannya. Membeli bukan untuk perhiasan, ya, atau diibadahi, untuk hadiah, kenangan dan semisalnya. Jawabannya, kalau selama masih berbentuk patung, maka hukumnya tidak boleh, walaupun tidak digunakan dalam perkara yang diharamkan oleh Allah seperti yang tadi disebutkan. Selama masih berwujud patung, maka tidak boleh. Caranya adalah ya harus dihancurkan dulu. Nah, butuh sama batunya karena batunya jenis batu mahal. Ya dihancurkan dulu batunya, patungnya menjadi batu, baru setelah itu diadakan transaksi jual beli. Nah, atau butuh besinya untuk ditimbang kiloan. Ya, dari yang menjual ini kiloan, besi kiloan. Ya. Nah, boleh nggak beli patung, ya, besi? Nggak untuk saya jual patungnya, mau saya manfaatkan besinya. Ya nggak boleh. Nah, karena dengan tegas hadis Jabir, Rasulullah menyatakan, Innallaha wa rasulahu harrama, mengharamkan jual beli yang tadi disebutkan, ya, bangkai, ya, kemudian khamar, khinzir, babi dan patung, haram hukumnya. Kemudian terkait dengan masalah ini, hukum menjual mainan anak-anak, ya, mainan anak-anak yang berbentuk ya, boneka itu ya, berbentuk anak kecil, berbentuk robot-robotan, bentuk Superman, Batman bentuknya, atau bayi, ya, dan yang semisalnya, kuda. Nah, apa hukumnya? Nah, para ulama berfatwa di masa ini khususnya Lajnah Daimah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan dan masyayikh yang lainnya berfatwa bahwa haram hukumnya karena itu masih dalam penamaan as-sanam, masuk bagian dari bagian nama as-sanam. Nah, yang dilarang di dalam hadis tersebut. Nah, hadis Jabir bin Abdullah. Nah, kalau ada yang mengatakan enggak, itu yang enggak boleh kalau digunakan untuk diibadahi, untuk disembah. Ya. Enggak. Tidak begitu pengertian hadis. Nah, dengan tegas hadis menyebutkan as-sanam. Nah, as-sanam itu baik yang disembah maupun tidak disembah. Nah, itu dinamakan sanam. Sehingga patung maknanya. Maka dari itu haram hukumnya, tidak dibenarkan. Nah, kemudian kalau ada yang berdalil bahwa lah itu Aisyah pernah membuat kuda-kudaan. Kuda-kudaan ada sayapnya. Nah, kalau dibiarkan sama Rasul, kalau memang itu enggak boleh, suatu yang haram, maka tentunya akan diizinkan. Sangat berbeda. Sangat berbeda antara yang dilakukan oleh Aisyah dengan yang ada sekarang. Pertama, Aisyah pada itu masih tergolong anak-anak, ya, dan dibuat dengan tangannya sendiri dari kain, diikat, bentuknya kayak kuda, katanya kayak kuda, padahal nggak kayak kuda. Nah, dari kain. Nah, kalau di masa kita mungkin kayak anak kecil main pakai anunya pisang itu, apanya itu, ya, terus dikasih apa, jadi kayak kuda, ditumpahin. Nah, di belakangnya dikasih lidi, kasih bendera, ekornya apa. Nah, seperti itu nggak ada masalah. Nah, kalau ada yang mau jualan seperti itu, insya Allah juga nggak apa-apa. Nah, kalau yang sekarang ada di toko-toko, bahkan ada khusus toko boneka kan gitu sekarang, itu sudah berbeda, dibuat dengan teknologi yang canggih,
ya, bentuknya juga sangat menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk hidup ini. Ada yang bisa menangis, ada yang bisa tertawa, ya. Macam-macam. Maju, mundur, ya. Ada yang bisa lompat. Nah, ini yang seperti ini tidak dibenarkan. Jadi yang kebetulan punya toko boneka, inilah fatwa para ulama, tidak boleh, termasuk jenis barang yang dilarang secara syar'i untuk diperjualbelikan. Begitu juga yang posisinya sebagai pembeli, bukan penjual tapi pembeli, ya. Kalau anaknya nangis, ambil kedebok pisang, buatkan mobil-mobilan atau kuda-kudaan dari kedebok pisang. Nah, jangan beli barang-barang seperti itu. Nah, jadi ini permasalahan berikutnya terkait dengan masalah jual beli as-sanam. Kemudian juga beredar di masyarakat menjual binatang yang sudah diberi air keras itu, ya. Burung diberi air keras, ular diberi air keras sehingga dia mati, kaku, ya, bentuknya kayak patung, ya. Nah, macan diberi air keras. Ada macan diberi air keras? Hah? Ada, ya? Ada. Nah, jadi hakata. Ini juga yang difatwakan oleh masyayikh tersebut termasuk yang tidak boleh. Di samping itu sudah berbentuk, ya. Di samping itu mengandung makna bangkai tadi, ya, mengandung makna bangkai karena dia mati bukan dengan cara penyembelihan yang syar'i. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, merupakan wasilah atau dzari'ah, ya, perantara media yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, nanti dimanfaatkan oleh syaitan. Nah, ada gambarnya misalkan di situ burung yang sudah diberi air keras. Tiba-tiba ketika dia mau bangun sholat malam, burung itu mengeluarkan cahaya. Padahal itu jin yang mempermainkan dia. Akhirnya dia yakin, wah, luar biasa ini burung, mengandung cahaya nur, ya, berarti ada barokahnya. Nah, akhirnya cari barokah. Nah, subhanallah, ditambah dia punya toko tambah laris. Ya, jin sebagai salah satu calonnya. Ada orang mau diseret untuk ke tokonya dia. Wah, luar biasa, ketika ada patung burung ini tambah laku tokonya. Nah, tambah terus. Nah, menjadi wasilah dan media yang mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Maka juga hal itu termasuk yang dilarang secara syar'i untuk diperjualbelikan. Nah, berikutnya, hukum menjual anjing. Masa usah dibahas, masa kita mau jual anjing? Loh, kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita punya saudara, mungkin kita punya kawan, ya, kalau kebetulan kita ditanya, kita bisa memberikan solusi buat dia. Ternyata ini pembahasan sudah dibahas oleh para ulama, sudah disebutkan dalam buku-buku mereka. Nah, menjual anjing, jumhur ulama menyatakan secara mutlak yang namanya anjing tidak boleh diperjualbelikan. Apa maksudnya secara mutlak? Baik itu anjing biasa ataupun anjing luar biasa. Baik itu anjing-anjing yang biasa berkeliaran itu maupun anjing yang mengandung manfaat seperti anjing untuk menjaga rumah, untuk menjaga kebun, untuk menjaga ternak, ya. Nah, karena jelas Rasulullah SAW dengan tegas lafadz hadisnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari hadis Jabir, dari hadis barakallahu fikum Abi Juhaifa, hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhum, menyatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamani al-kalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual atau hasil penjualan dari anjing. Ya. Naha an bai'il kalb dalam riwayat lain. Rasulullah melarang untuk menjual anjing. Dengan tegas hadisnya melarang.
Ini pendapat jumhur ulama dan ditarjih masa kini oleh Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan rahimahumullah. Namun sebagian ulama yang lainnya menyatakan boleh, di antaranya dari kalangan sahabat Jabir radhiyallahu anhu, salah satu perawi hadis tentang larangan menjual anjing. Beliau termasuk yang berpendapat tentang bolehnya menjual anjing dengan syarat, ya, tidak secara mutlak, kalau anjingnya itu adalah anjing yang jenisnya adalah sebagai anjing penjaga. Nah, dalilnya adalah tentang bolehnya menjual anjing yang mengandung manfaat penjagaan, baik rumah, sawah, ternak, atau yang semisalnya. Keumuman hadis dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, man iqtana kalban ghaira kalbi saydin aw masyiyatin naqasa min amalihi kulla yaumin qirata. Barang siapa yang memelihara anjing selain dari anjing untuk memburu atau anjing yang menjaga ternak dan yang semisalnya, maka akan berkurang dari pahala amalannya setiap hari sebanyak 2 qirat. Nah, 2 qirat itu ada yang menyebutkan 1 qirat sebesar gunung. Nah, diperkecualikan anjing apa tadi? Anjing untuk memburu, ya, anjing pemburu, ya, baik memburu hewan maupun memburu manusia, ya, maksudnya memburu penjahat, ya, anjing pemburu itu. Nah, ataupun anjing penjaga. Nah, atas dasar itu dalam hadis ini ada perkecualian. Tidak semua jenis anjing yang dilarang untuk kita memeliharanya. Nah, sehingga atas dasar itu pula tidak semua jenis anjing dilarang untuk dijual atau diperjualbelikan. Ini dalil pendapat kedua. Dalil kedua dari pendapat kedua ini adalah hadis Jabir juga dan beberapa yang lainnya, di mana pada sebagian riwayatnya ada tambahan dengan lafaz naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il kalbi aw an thamanil kalb illa kalba saydin. Rasulullah melarang jual beli anjing kecuali anjing yang berfungsi sebagai pemburu. Nah, tambahan ini dijadikan dasar oleh pendapat kedua untuk tidak memutlakkan, tidak menjadikan larangan menjual belikan anjing itu secara mutlak. Hanya sayangnya tambahan illa kalba saydin ini tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah diperselisihkan di kalangan ulama pakar hadis. Apakah sah tambahan ini ataukah tidak? Sementara di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak ada tambahan lafaz ini dan beberapa riwayat yang lainnya. Nah, sampai-sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ittafaqal muhadditsun ala dha'fihi. Telah sepakat para pakar hadis tentang lemahnya tambahan ini. Nah, banyak sekali yang melemahkannya. Namun Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dalam hal ini beliau mengumpulkan seluruh riwayat hadis ini dan seluruh jalan-jalannya, ya, jalur-jalur sanadnya, jalur-jalur periwayatannya, sampai pada kesimpulan bahwa tambahan ini sah keberadaannya, kata beliau. Sehingga atas dasar itu beliau termasuk yang berpendapat dengan pendapat sahabat siapa? Jabir bin Abdullah. Hati-hati, jangan sampai ada fitnah, ya. Sekarang ini ada fitnah bahwa Syekh Al-Albani itu sering berpendapat tidak pernah ada pendapat ulama sebelumnya. Nah, ini sekarang sedang muncul, ya, sebuah buku yang hendak menjatuhkan kredibilitas beliau dengan dusta. Masyarakat awam, masyarakat sibuknya dengan bisnis, dengan kuliah, dengan pekerjaannya masing-masing, melihat ini iya ya, berarti dusta Syekh Al-Albani. Nah, contohnya ini misalkan,
hukum menjual anjing. Jumhur mayoritas ulama menyatakan nggak boleh dengan nas hadis, apalagi si pembawa penulis buku menyebutkan hadis, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb. Rasulullah telah melarang dari menjual apa? Anjing. Ini adalah pendapat jumhur. Nah, tiba-tiba ada orang baru di masa ini namanya Albani katanya. Misalkan nih. Maka kita bisa menjawab, sabar Mas. Ya. Sabar Om. Nah. Kalau kebetulan dia bagian dari orang-orang aktivis dan pegiat dakwah, katakan, "Maaf Mas akhi dan Mas antum." Nah. Ya. Perlu diketahui bahwa yang menyatakan bolehnya menjual anjing, ya, terkhusus dalam hal ini anjing yang mengandung manfaat bagi penjagaan, pemburuan, itu adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Nah, yang hidup 14 abad sebelum Syekh Al-Albani, bersama Rasul, melihat Rasul, ya. Makanya jangan keburu-buru. Nah, di antaranya juga, di antara selain Imam Jabir, Imam Atha radhiyallahu anhu dan Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, salah seorang imam tabi'in besar, luar biasa, faqih, nah, yang ketakwaannya nggak bisa dibandingkan dengan kita, nggak bisa diukur dengan kita. Nah, di antara yang berpendapat tentang masalah ini. Nah, sehingga atas dasar itu permasalahan ini termasuk permasalahan yang rumit, ya, termasuk permasalahan yang rumit untuk ditentukan. Tetapi sebagai jalan tengah, ada sebuah pernyataan Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Al-Imam Ibnul Munzir memberi jalan tengah dalam hal ini. Beliau menyatakan, in thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nahyu 'an bai'ihi fa bai'uhu batil. Jika memang benar ini lain. Atau saya kembali kepada pendapat siapa tadi? Jabir dan Al-Imam An-Nakhai rahimahullah, dan itu yang ditarjih oleh Al-Imam Al-Albani, bahwasanya larangan menjual anjing tidak bermakna mutlak, hanya saja atau diperkecualikan anjing apa? Perburuan ataupun anjing yang berfungsi sebagai penjaga. Ini pendapat ulama tentang masalah hukum menjual anjing. Nah, kalau nggak beli Ustaz anjingnya, hanya saja sekedar apa? Anjing punya kawan, ya. Selain baik atas pendapat jumhur ini sekarang secara mutlak, boleh nggak anjingnya? Sudahlah, saya ambil anjingnya kamu nih, saya tukar, tak kasih tip. Barter istilah anjing dengan apa? Dengan tip. Boleh apa enggak? Atas pendapat jumhur secara mutlak tidak boleh. Dan ini termasuk jual beli, ya. Ya, termasuk jenis apa? Jual beli. Karena definisi jual beli itu adalah mubadalatu mal bimal ala sabilit taradhi. Tukar menukar harta yang didasarkan di atas saling rela. Lah tip harta termasuk, kan begitu. Sehingga walaupun tidak dibayar dengan uang, ya, maka tip itu berfungsi sebagai nilai pembayaran. Tetap hukumnya haram menurut pendapat jumhur, ya. Kalau itu anjingnya adalah anjing untuk pemburu, ya, anjing pemburu dan yang semisalnya, atas pendapat Jabir, ya, sahabat Jabir bin Abdullah dan Atha bin Abi Rabah serta Al-Imam Ibrahim bin Nakhai atau An-Nakhai, maka itu boleh. Nah, boleh nggak memberi hadiah kepada orang kambing? Apa? Anjing. Nah, memberi hadiah anjing, tidak jual, memberi hadiah. Jawabannya boleh. Nah, jawabannya boleh. Mana pendapat yang kuat dari dua pendapat ini? Wallahu ta'ala alam bisawab, dua-duanya sama-sama kuat. Tapi sampai saat ini kok hati lebih condong kepada pendapat kedua.
lebih condong kepada pendapat Jabir, ya, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, serta Ibrahim An-Nakhai dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah, bahwasanya larangan menjual anjing hanya berlaku kepada selain anjing pemburu dan anjing penjaga. Nah, kalau jenis anjing pemburu dan yang semisalnya boleh untuk diperjualbelikan. Nah, berikutnya adalah terkait, sebelum saya lanjutkan, terkait dengan hukum menjual khamr. Kita nggak menjual khamr. Yang jadi pertanyaan sekarang, kita menjual suatu benda atau suatu barang, ya, yang dijadikan sebagai bahan dasar khamr. Nah, misalkan menjual anggur, ya, kita sebagai petani atau pedagang anggur dibeli oleh seseorang yang akan menjadikannya sebagai bahan dasar khamr. Apa hukumnya? Jawabannya adalah haram, tidak boleh. Loh, saya nggak menjual khamr, Ustaz. Iya, tetapi bahan itu dijadikan sebagai bahan dasar khamr. Allah menyatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong, saling bekerja sama dalam perkara dosa dan permusuhan, kezaliman. Nah, jika kita tahu dengan pasti bahwa ini menjadikan barang tersebut atau dagangan kita sebagai bahan dasar khamr, maka tidak boleh. Atau sekarang saya pernah ditanya di daerah Magelang itu, ikhwan atau teman-teman yang dari sana, punya sebidang tanah, ya yang nggak cukup luas lah, biasa saja, tapi karena memang di daerah situ menjadi mahal, karena kebetulan posisinya berada di daerah yang di pinggir jalan tempat penjualan patung-patung itu, ya. Ada yang pernah ke Magelang? Nah, kalau nggak pernah, tanya kepada orang yang datang dari arah Magelang. Nah, itu nilainya ternyata besar sekali tanah itu. Mau dibeli oleh salah seorang pedagang patung dengan nilai yang luar biasa. Nah, nilainya sampai M, ya. Nah, maka kita transaksi seperti ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan secara syar'i. Nah. Atau kita menjual kayu, para pedagang kayu. Hati-hati. Yang dijadikan bahan untuk perkara yang secara syar'i tidak dibenarkan. Nah, buat apa? Buat patung. Nah, jual batu, buat apa? Buat bangun candi. Nah, ini juga, maka tidak dibenarkan. Nah, bukan karena batunya yang haram dijual atau kayunya yang haram dijual, tetapi karena itu menjadi wasilah, perantara untuk sampai kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya hukum menjual menjual darah. Nah, ya. Darah termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Telah diharamkan terhadap kalian al-maitah, bangkai, dan ad-dam, darah, untuk dimakan. Loh, kalau dijual, Ustaz, misal diperjualbelikan bukan untuk dimakan, misalkan, apa hukumnya? Juga haram, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, ya, melarang hal itu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa thamani ad-dam, dan seterusnya. Hadits ini juga panjang. Rasulullah melarang dari menjual darah walaupun tidak untuk dimakan. Maka hukumnya apa? Haram untuk diperjualbelikan. Terkait dengan masalah ini, banyak masalah yang mungkin menimpa kita, yaitu hukum donor darah itu. Donor darah. Hati-hati. Hati-hati dalam permasalahan ini. Tidak boleh kita mengharap
sesuatu di balik pendonoran darah kita itu tadi. Mau donor darah, ya sudah Pak. Nah, per 1 miligramnya 250 rupiah misalkan. Kalau 1000 miligram kan berapa akhirnya? 250.000. Nah, misalkan. Maka yang seperti ini tidak boleh. Nah, tidak boleh. Atau kita tahu bahwa kalau habis donor nanti diberi susu. Rumah sakit diberi makan yang enak. Nah, wah mau donor aja. Nah, donor darah dah. Nah, tuh kamu jual darah enggak. Tapi dalam hatinya anak pingin susunya. Nah, maka juga tidak boleh. Innamal a'mal binniyat. Nah, enggak boleh. Nah, kalau diberi susu ya diterima. Enggak diberi jangan minta. Ya. Kalau enggak diberi jangan kemudian enggak donor lagi. Nah, jangan. Kalau diberi, ya diterima nggak apa-apa. Nggak diterima karena takut, dalam rangka wara, hati-hati. Ya sudah, nggak terima kasih Pak. Ini susunya biar nggak pusing. Nggak apa-apa sudah kasihkan ini orang lain Pak. Yang sakit mungkin butuh. Saya mau ke depan mau beli pecel. Hah? Tambah lepas. Nah, jadi begitu. Itu akan lebih baik. Nah, tetapi ada masalah sekarang terkait dengan masalah donor darah ini. Sekarang itu kan butuh masalahnya sekarang di rumah sakit atau di beberapa tempat tertentu nggak diberi darah kecuali dihargain. Nah, entah berapa harganya. Kebetulan di sini juga ada Pak Dr. Farhan, bisa tanya. Itu gratis atau ada harganya? Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Jadi di rumah sakit itu ada sebuah biaya tertentu, bukan dalam rangka dijual, tetapi menggantikan proses. Ya, kan waktu nyedot itu butuh pakai lidi apa pakai apa itu nyedotnya? Ya. Lah tusuknya satu aja beli sekarang. Nah, apalagi jarum. Kan begitu, ada jarum, ada selangnya, ada perawatnya juga digaji, ya. Dan yang semisalnya kemudian dia disimpan entah di lemari es atau di apa, itu butuh listrik, kan begitu. Nah, untuk biaya processing sebatas ini, processing, penjagaan, penyedotan dan pemindahan, maka itu boleh. Nah, jadi kita membayar dalam rangka itu. Tapi kalau dipaksa, processing biaya sih kira-kira normalnya berapa biayanya? 1 liter darah misalkan. 60.000. Ya memang biayanya kurang lebih segitu atau lebih murah kira-kira mestinya. Oh iya ya. Makul lah 60.000 ya, 70.000. Ini harga yang mungkin masih masuk akal. Nah, termasuk tadi yang disebutkan pemeriksaan darah, kan darah disedot kan harus diperiksa. Ini ada penyakitnya enggak? Nah, nanti ada penyakitnya. Ya. Penyakitnya yaitu selalu miskin misalkan orangnya. Bahaya nanti jadi miskin. Nah, rezekinya sempit. Nah, itu diperiksa di laboratorium. Nah, barakallahu fikum. Nah, mau diberi darah orang yang miskin. Nah, jadi gitu. Nah, itu proses pemeriksaannya membutuhkan biaya. Tapi kalau seandainya biayanya nggak masuk akal misalkan, ya, dipaksa untuk beli kita, atau orang donor nggak mau kecuali saya dibayar, gimana? Sementara kalau enggak mati. Jenis darahnya repot ini, jenis darah T. Nah, ya, repot nih nyarinya. Kalau enggak mati nih. Kef, maka ya sudahlah, dibayar. Dosanya ditanggung orang itu. Ya, dosanya ditanggung si penjual bukan si pembeli. Dibayar, jangan maksa. Oh ini nggak boleh nih secara syar'i jual beli darah. Saya nggak mau beli. Lu nanti mati nggak apa-apa, lebih baik mati. Enggak. Ya. Ya tetap sudahlah dibayar. Setelah dinasehatin nggak mau, ya sudahlah. Jadi ini tentang hukum jual beli darah. Nah, kemudian
masalah yang juga banyak menyebar di masyarakat adalah hukum menjual ini apa ya, pejantan, air mani pejantan. Ada ya, air mani pejantan. Baik air maninya dalam pengertian langsung ya. Jadi sewa, kan ada sistem sewa pejantan sekarang kan begitu. Kemudian jadi diambil pejantan untuk ada sebuah betina, seekor betina atau 2 atau 3 ya, untuk pengembangbiakan. Nah, ini yang khususnya usaha kambing dan yang semisalnya ya. Nah, harus tahu ini. Nah, atau melalui cara-cara yang lainnya. Apa hukumnya? Nah, dalam permasalahan ini jumhur ulama menyatakan haram untuk menjual belikan air maninya baik secara langsung ya ataupun tidak secara langsung. Nah, ini terjadi di masyarakat ya. Terjadi di masyarakat. Nah, jadi untuk sekali satu unta, untuk sekali jima misalkan ya, itu bayar misalkan berapa, 20.000 atau 30.000 sampai berapa sekarang kalau sapi, tergantung sapinya kan gitu, jenis sapinya. Siapa yang tahu seputar ini? 15 sampai 20.000. Telur 20.000. Berapa biayanya jamunya? Ya, yang pejantan itu nggak butuh jamu biasa. Iya, sebentar ini. 20.000. Nah, ya, dengan alasan untuk mengganti telur. Telur berapa sih butuhnya? Nah, berapa? 50 telur. Masya Allah. Nah. Barakallahu fiik. Nah, terus juga melalui suntikan itu ya, kawin suntik itu. Nah, kawin suntik. Nah, jadi ada air maninya yang disimpan itu mungkin ya. Keluarkan kemudian disimpan. Kalau dalam pengertian seperti tadi itu, biaya processing pengambilan, pemindahan dan penjagaan air mani tersebut dan proses pemindahannya kepada binatang betinanya ya. Maka sebatas itu boleh-boleh saja. Tapi bukan menghargain air maninya itu. Nah, ya. Walaupun dengan istilah untuk menggantikan jamunya katanya. Ya itu sebenarnya dagang. Niatnya apa sih sebenarnya? Yang ada di masyarakat dagang. Nah, iya ada yang dagang ada. Rumah sakit dagang. Ya enggak boleh kalau dagang. Tapi kalau seperti yang tadi dijelaskan, processing itu tadi, proses mulai dari penyedotannya, biaya sari suntiknya, kemudian selangnya, kemudian naruh di kulkasnya, kemudian laboratoriumnya, ini darah ada penyakit DB-nya apa tidak, ini bagaimana, itu kan proses semua. Nah, perawatnya dibiaya, digaji juga. Nah, jadi kalau sebatas itu makul labas, nggak termasuk yang dilarang, tidak termasuk dalam jual beli. Nah, tapi kalau seandainya mengambil faidah dari situ, itu yang nggak boleh. Nah, jadi sama juga dengan masalah ini, termasuk kawin suntik itu. Ya, kawin suntik termasuk. Nah, ya, kalau itu sebatas sebagai biaya proses boleh. Tetapi kalau mengandung unsur jual beli, maka itu termasuk yang dilarang dalam hadis Abdullah ibni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. Naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. Al-fahl itu pejantan. Ya, antum ini fuhul. Nah, antum yang ada di sini ini fuhul. Nah, pejantan.
Nah, asbil fahl itu adalah itu tadi, ya, air mani dari pejantan itu. Nah, maka ini dilarang secara syar'i. Dalil yang kedua adalah yang dijadikan dalil tentang larangan tersebut, terkhusus yang terjadi di kalangan awam, itu adalah termasuk jual beli yang mengandung gharar, mengandung ketidakjelasan. Ya. Pejantan ini, waktu dia mengeluarkan air maninya, jenis air mani ini tergolong jenisnya waktu itu tergolong yang bagus atau tidak, bisa berhasil, bisa gagal, kan gitu. Hah? Mengandung unsur spekulasi. Nah, maka dari itu ini termasuk poin penyebab dilarangnya menjual belikan air mani. Kemudian yang berikutnya, bahwa ini adalah sesuatu yang menjijikkan sehingga tidak perlu diberi harga. Nah, sesuatu yang menjijikkan barangnya itu. Nah, sehingga atas dasar itu tidak dibenarkan untuk dinilai dengan harga tertentu dalam proses jual beli. Kalau tadi disebutkan mengandung ketidakjelasan, baik secara mutu dari air mani tersebut ataupun kuantitasnya, ya. Entah kalau yang istilahnya melalui proses kawin suntik itu kan melalui proses diperiksa mutunya, ya, berapa jumlah selnya, ininya, itunya dan seterusnya. Nah, ini proses butuh biaya ini, butuh biaya. Setidak-tidaknya dokternya kan sekolah itu. Nah, setidak-tidaknya, nah perawatnya juga sekolah ya, akhi. Nah, kulkasnya bayar. Nah, jadi di antaranya yang kedua dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i tentang ancaman orang-orang yang tidak menunaikan hak hewan ternaknya, baik onta, sapi, kambing ataupun yang semisalnya. Ditanya Rasulullah, "Wa ma haqquha?" Apa hak di antara hewan ternak ini tadi? Disebutkan di sana beberapa haknya. Di antaranya Rasulullah menjawab, "Itraqu fahliha." Yakni dibiarkan al-fahl itu menggauli atau mendatangi unsa, dan sebaliknya si unsa itu berhak untuk mendapatkan dari yang zakar atau yang pejantan. Ini sudah diatur sama Allah, jangan diperjualbelikan. Apalagi Rasulullah sudah dengan tegas melarang. Kalau tidak ada hadis kecuali hadis Abdullah bin Umar yang dengan tegas naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. Rasulullah melarang untuk menjual itu tadi air mani pejantan. Maka sudah cukup itu sebagai dalil yang tegas di dalam syariat ini tentang hukum jual beli air mani binatang itu tadi. Nah, sama dengan masalah darah tadi. Kalau ada seorang punya seekor kambing atau seekor sapi dan yang semisalnya, dia ingin mengembangbiakan sementara dia nggak punya pejantan, dan tidak mungkin dia mengembangbiakan kecuali ya dia datang kepada para pemilik pejantan, dan tidak mungkin para pemilik pejantan itu memberikan cuma-cuma, ya harus membayar. Nah, 1 kali 20.000 untuk ganti ongkos telur katanya. Nah, telur yang bentuknya gini dan ada telur yang bentuknya masuk di kantong. Nah, telur untuk pejantannya dan telur untuk pemiliknya, kan begitu. Nah, istilah macam-macam di masyarakat. Kecuali dengan cara seperti itu. Nah, dan kalau tidak dilakukan hal tersebut bisa membahayakan hewannya dia. Ya, entah, saya tidak mengerti ilmu peternakan ini. Apakah bisa membahayakan kalau dibiarkan unsa itu tidak digauli? Ya, maka dalam kondisi seperti ini darurah sifatnya, terpaksa dia harus membayar, maka dosanya ditanggung oleh siapa? Oleh si penjualnya. Nah,
Ada yang perlu disampaikan? Ya. Apakah anak yang dihasilkan dari sapi tersebut juga dihukumi akhirnya Anak zina. Apa? gitu penjualannya, seandainya dijual? Enggak, insyaallah. Kalau sudah kadung loh ya. Tapi kalau terus ya, pertanyaannya adalah apakah anak yang dihasilkan dari transaksi yang dilarang secara syar'i tadi, apakah kemudian berlanjut tidak boleh diperjualbelikan, haram hukumnya? Kalau dia taubat ya sudah, selesai. Nah, tapi kalau itu menjadi kebiasaannya dan terus berlanjut, maka ada sebuah kaidah penting dalam syariat ini, ma yubna 'alal batil fahuwa batil. Segala sesuatu yang didirikan di atas suatu kebatilan maka hukumnya adalah batil. Nah, maka atas dasar itu tidak dibenarkan dia jual beli di bidang itu kalau tidak ada cara lain yang bisa dia hindarkan. Nah, sebenarnya alasan sebagian ulama yang menyatakan boleh terpaksa kita bayar kalau terpaksa, ya. Sampai sini ada suatu tanda tanya, terpaksanya itu dalam bentuk apa? Ini yang tadi butuh pengetahuan dalam ilmu peternakan. Tapi setidak-tidaknya ya sudah. Nah, umumkan aja tadi dari kambing, pengembang biakan kambing, saya punya 5 ekor kambing, siapa yang mau akikoh? Nah, dijual. Ya, dijual kambing itu, akhirnya dia beralih dengan kepada usaha yang lainnya. Kalau enggak, maka dia upayakan bagaimana dia bisa membeli pejantan sendiri. Nah, mungkin ada yang lainnya. Nah, itu akan dibahas. Nah, itu akan dibahas insyaallah. Nah, itu akan dibahas insyaallah. Iya. Ya. Nah, jadi kalau cuka itu, kalau cuka, ya, ada nas secara khusus yang menegaskan tentang bolehnya hal itu. Nah, kalau cuka, nah berbeda dengan, iya. Kalau legennya kan legen itu memabukkan nggak legennya? Enggak, berarti boleh kan gitu. Dijadikan tuah, haram. Nggak boleh. Ya, nanti insyaallah itu manhaj insyaallah bismillah. Nah, ada suatu daerah Ustaz yang ya. tradisi kebiasaan berburu Ustaz. Jadi berburu ini menggunakan anjing untuk berburu. Pemburu ini dengan anjing yang bagus itu bisa menjual harga anjingnya cukup mahal. Apakah ini juga termasuk dari salah satu yang anjing boleh dijual sebagai berburu gimana? Mau untuk memburu apa? Oh, ya enggak boleh. Nah, mau jual anjing buruan ya, anjing pemburu ya. Nah, tahu si pembeli ini menggunakannya untuk memburu babi. Ya sama seperti tadi menjual anggur untuk pedagang atau pembuat khamar. Tetap enggak boleh. Nah, atas pendapat Jabir radhiyallahu anhu tentang bolehnya menjual anjing pemburu, ya. Nah, atas pendapat jumhur secara mutlak enggak boleh. Nah, siapapun pembelinya. Nah, siapapun pembelinya enggak boleh kalau atas pendapat jumhur apapun jenis anjingnya. Nah, berikutnya adalah hukum menjual
buku-buku yang mengandung kesesatan. Buku-buku mengandung berbagai macam mukhalafah syar'iyyah. Zat bukunya ya halal, tetapi isinya yang menjadikan hukum buku tersebut menjadi haram, sehingga termasuk jenis jual beli yang diharamkan karena barangnya bukan barang halal. Nah, berikutnya adalah termasuk menjual majalah-majalah ya, yang di sana berisi berbagai macam pelanggaran syar'i. Nah, ya, termasuk majalah yang berisi berbagai macam pelanggaran syar'i. Nah, berisi fitnah, berisi gosip, ya, gambar-gambar yang tidak benar secara syar'i. Nah, isinya fitnah, gosip, memfitnah orang, menuduh, menjatuhkan. Nah, ini enggak benar. Nah, dari katanya ke katanya, itu kan isinya surat kabar kan begitu termasuk. Iya kan? Nah, jadi termasuk jenis yang tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan. Nah, namun sebagian ulama merinci terkait dengan masalah surat kabar. Kalau memang mayoritas yang ada di sana adalah berisi berita, ya, yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin, walaupun di sana ada beberapa gambar, maka yang seperti itu bisa dihilangkan. Nah, bisa dihilangkan. Tetapi nampaknya secara realita sulit kita menemui yang seperti itu. Surat kabar berisi manfaat untuk kaum muslimin. Nah, cobalah kita lihat sekarang, manfaat apa kira-kira yang bisa diambil dari surat kabar? Nah, manfaat apa yang bisa diambil dari surat kabar? Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan manfaat secara syar'i bagi kaum muslimin bisa diambil dari surat kabar? Apa? Enggak, surat kabar. Hah? Iklan. Iklan apa ya? Mobil. Nah, di dealer-dealer itu ya. Nanti jual belinya pakai leasing kan gitu. Ayo, manfaat apa? Nah, ya, kertasnya buat bungkus, dikilokan. Nah, kiloan. Nah, itu bagi pedagang kiloan. Nah, mana tanya isinya? Nah, isinya apa? Nah, isinya adalah lowongan kerja sebagai satpam bank. Kerja apa? Nah, kerja di showroom sudah motor kredit yang mengandung riba itu. Nah, apa lagi? Ayo. Hah? Iya, jumlahnya kira-kira berapa persen? Nah, sekarang Anda hanya ingin mengetahui bagaimana kita cara menghitung atau menyebutkan manfaat yang secara syar'i memang itu manfaat bagi kaum muslimin. Setelah itu kalau memang betul itu manfaat, kita akan ukur kira-kira lebih banyak manfaatnya atau mafsadahnya. Kalau sekarang sudah diskusinya betul-betul ada manfaat, misalkan di situ ada pelajaran akidah Ustaz di koran. Nah, ya, yang menjelaskan tentang akidah dan tauhid di salah satu kolomnya. Ya. Katakan satu kolom penuh, ya. Dari berapa kok halaman Quran? 16 halaman misalkan, satu halaman penuh berbicara tentang tauhid, ya. Uluhiyah, tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang Asmaul Husna, ya. Sementara 15 kolom yang lainnya, ya, di halaman pertama berisi artis, halaman berikutnya sepak bola, Ronaldo sedang begini, nah besok walhasil gosip, ya,
politik, ini, itu, ini. Sudah, sekarang kita tanyakan mafsadahnya atau maslahnya yang lebih besar? Mafsadahnya. Kalau mafsadahnya yang lebih besar, kita kembali sekarang kepada khamr. Ya, khamr itu haram apa halal? Hah? Siapa yang bilang halal? Ana kalau dengar ada yang bilang halal gitu. Nah, mungkin ngantuk nah. Jadi haram bila syak, enggak ada khilaf kecuali antara umat Islam dan iblis. Enggak ada khilaf bahwa khamr itu haram hukumnya. Nah, apakah khamr tidak mengandung manfaat? Mengandung manfaat. Di antaranya para petani anggur ya, bisa memiliki pangsa pasar yang lebih banyak lagi. Di samping pemakan anggur dan para pembuat zabib, kismis, ya, juga di situ ada pabrik-pabrik khamr yang bisa memanfaatkan itu. Betul kan? Nah, manfaat. Bahkan Allah dengan tegas menyatakan, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas." Mereka, wahai Muhammad, akan bertanya kepadamu tentang hukumnya khamr dan perjudian. Sampaikan kepada mereka bahwasanya pada kedua jenis hal ini, kedua permasalahan ini mengandung dosa yang besar, tetapi mengandung manafi'. Manafi' itu kalimat jamak, tunggalnya manfaat. Berarti pada khamr ya, itu mengandung manfaat. Lebih dari dua. Karena kalau dua dinyatakan manfaatani. Tetapi Allah menyatakan manafi', manfaat. Minimalnya 3, bisa 4, bisa 5. Nah, berarti ada manfaatnya. Toh ternyata Allah haramkan khamr. Kenapa? Allah lanjutkan ayatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosa dan negatifnya yang ada pada kedua hal ini lebih besar, kata Allah, dari positifnya. Nah, ayo sekarang kita lihat. Mafsadahnya banyak sekali mafsadahnya kepada anak didik kita, putra putri kita di rumah, menjadi akhlaknya para artis yang ditampilkan di situ. Nah, ya. Belum lagi iklan-iklan kemaksiatan di berbagai macam media tersebut. Maka dari itu sangat sulit untuk dirinci bahwa kalau memang mengandung hal yang baik, ya, kecuali ada majalah tertentu yang isinya katanya tentang pertanian, majalah pertanian ya. Maka yang seperti itu boleh-boleh saja. Kemudian yang berikutnya, dan ini juga sering dialami, menjual kotoran kambing atau kotoran hewan ternak untuk bahan apa? Untuk bahan kerupuk apa? Pupuk. Nah, iya. Tidak ada yang bilang kerupuk. Nah, untuk bahan pupuk. Nah, ini juga termasuk yang dibahas oleh para ulama. Kita akan menyisakan pembahasan ini untuk kajian yang akan datang. Dan kemudian kita harapkan untuk kita masuk kepada syarat jual beli yang keempat ya, yaitu diharuskannya barang yang akan diperjualbelikan itu adalah barang yang mampu untuk diserahkan dalam kemampuan penjual untuk menyerahkannya kepada pembeli secara sempurna, baik kualitas yang dijanjikan ataupun kuantitas yang dijanjikan, atau sampainya barang itu dengan selamat. Pembahasan ini cukup sulit karena di situ mengandung sekian jenis hukum jual beli ya, termasuk apa yang diistilahkan dengan munabadzah ya, apa yang diistilahkan macam-macam lah hukumnya, dan ini cukup panjang sekali, lebih rumit dari yang sebelumnya kita bahas ini, syarat jual beli yang keempat ini. Maka dari itu usahakan yang telah lalu ini bisa dipahami dengan baik,
untuk kemudian insya Allah ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab pada kajian yang akan datang insya Allah taala. Kita sudah memasuki waktu zuhur. Nah, tapi sebelumnya di sini ada pertanyaan, apa hukum jual beli anak lebah atau sarang lebah? Nah, ini termasuk yang akan dibahas pada kajian yang akan datang insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.